Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membuat video pembelajaran tentang bentuk-bentuk badan usaha dengan dosen pengampu Bapak Agung Triputranto ya. Tapi sebelum itu kami ingin memberitahu atau ingin mengasih rekomendasi buat kalian yang mau kuliah. Silakan kalian daftar di Universitas Teknologi Nusantara yang menawarkan tentunya beberapa kelebihan termasuk komitmen pada dunia pendidikan yang relevan dengan dunia kerja saat ini yang tentunya menggunakan teknologi yang modern dengan tenaga pengajar dan staf administrasi yang kompeten tentunya ya, serta fasilitas yang memadai tentunya. Oke, tapi sebelum itu gue mau kenalin partner gue yang luar biasa tentunya ya. Karena gue gak bakal sendiri untuk menjelaskan beberapa materi kali ini. Dan ini adalah partner gue. Baik, terima kasih Mas Rizky. Halo guys, saya Fajar Irwansyah. Saya dari manajemen semester 3. Nah, itu adalah partner gue, Kang Fajar ya. Jadi dia nanti bakal melanjutkan materi yang bakal gue bahas kali ini. Dan untuk materi yang bakal gue bahas kali ini yaitu adalah bentuk-bentuk badan usaha. Nah, untuk bentuk-bentuk badan usaha ini apa sih? Nah, untuk bentuk-bentuk badan usaha ini di sini ada bentuk yuridis perusahaan. Nah, badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Nah, seperti yang deskripsi ini ya, bertujuan mencari laba ya, tentunya kita usaha itu untuk mencari laba atau untuk melayani ya. Kalau dari pemerintahan itu biasanya untuk melayani masyarakat. Nah, tapi untuk kalau swasta itu tentunya mencari keuntungan ya. Soalnya namanya usaha ya, tentunya mencari keuntungan atau benefit yang bakal kita raih. Nah, di sini juga disebut kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi yang terdiri dari asas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dikombinasikan untuk mendapat laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Badan usaha sering kali disamakan dengan perusahaan ya. Jadi badan usaha ini sama orang-orang tuh sering disamain ya sama badan usaha. Walaupun pada kenyataannya tentunya berbeda ya. Tentunya apalagi perbedaan utamanya di sini badan usaha adalah lembaga. Jadi badan usaha itu lembaganya, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi ya. Jadi ibaratnya kalau badan usaha itu ibaratnya lembaganya ya, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola. Jadi itu sesuatu hal yang berbeda tentunya. Oke, kita lanjut. Di sini ada nomor 1 ada badan usaha perseorangan ya. Nah, badan usaha perseorangan itu apa sih? Nah, untuk di sini dari karakteristiknya kita bisa lihat dimiliki oleh satu orang. Namanya perseorangan ya pasti dimilikinya oleh satu orang ya. Dan tentunya kalau satu orang itu modalnya terbatas ya, karena dia cuma satu orang. Dan di sini juga pengelolaan sederhana yang tentunya gak bakal, namanya modal terbatas, tentunya pengelolaannya juga pasti terbatas juga ya. Dan di sini juga resiko ditanggung sendiri ya, pasti ditanggung sendiri ya. Kalau dia dimiliki satu orang, modal terbatas, tentunya ditanggungnya ya sendiri. Nah, mungkin kalau kita punya usaha sendiri, kalau kita rugi orang lain nanggung itu nggak mungkin ya. Nah, di sini juga ada kelemahan dan tentunya kebaikan atau kelemahan dan kelebihan ya. Lebih jelasnya mungkin. Nah, di sini kelebihannya apa sih? Nah, kelebihannya ini mudah dibentuk dan dibubarkan ya. Jadi sesuai dengan namanya perseorangan, jadi ini mudah dibentuk dan dibubarkan. Jadi mudah membentuknya, mudah juga membubarkannya. Karena tadi modalnya terbatas, jadi dia gampang bubar juga ya. Namanya pondasinya kurang kuat ya, tentunya pasti gampang banget untuk runtuhnya ya.
Nah, di sini juga bekerja dengan sederhana ya, karena ya tadi ya pengelolaan yang sederhana dengan dimiliki oleh satu orang, jadi ya eh, dia bekerjanya juga jadi terbatas juga ya pengelolaannya. Pengelolaannya sederhana ya. Ini tadi juga ada, terus ini tidak perlu kebijaksanaan pembagian laba ya, namanya seorang, jadi ya pembagiannya ya itu aja ya, jadi gampang banget pembagiannya. Biaya organisasi rendah ya, tentunya kalau semakin sedikit orang ya semakin rendah juga untuk biaya operasionalnya. Terus seluruh keuntungan yang diperoleh menjadi hak pemilik ya, jadi semua keuntungannya itu tentunya buat si pemilik orang tersebut yang mempunyai usaha ini ya. Nah, untuk kelemahannya apa sih? Nah, untuk kelemahannya tentunya tadi juga kita jelaskan, tanggung jawab tidak terbatas ya. Jadi tanggung jawabnya ya dia tanggung jawab sendiri ya. Kemampuan manajemen terbatas, sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan ya, kalau modalnya sedikit ya kita juga susah juga ya. Karena apalagi teknologi sekarang udah canggih, tentunya untuk membeli sesuatu yang teknologi yang terbaru ya itu memerlukan modal yang sangat tinggi ya. Terus ini juga sumber dana hanya terbatas pada pemilik ya. Nah, jadi untuk sumber dananya ini dia cuma ada di pemilik aja, dia nggak kayak saham atau apa gitu ya. Jadi dia cuma pemilik aja yang mengeluarkan, dan juga yang mengambil keuntungan juga pemilik juga ya, sama aja ya. Resiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri ya, tadi kita udah bahas. Status hukum perusahaan perorangan, perusahaan dagang adalah bukan badan hukum ya, ini juga perseorangan, jadi ya ala kadarnya aja mungkin ya. Oke, di sini ada yang kedua, kita bahas firma atau FA ya di sini. Nah, firma ini apa sih? Nah, firma ini adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Jadi dia bisa 2 orang atau lebih banyak ya. Tentunya kalau 2 orang atau lebih ini dia ditanggung jawabnya tentunya secara bersama ya, yang apalagi yang menanam modal. Nah, di sini juga tidak ada pemisahan kekayaan ya. Jadi dia tidak dipisah ya uang perusahaannya. Nah, di sini juga ada kelebihan badan usaha firma. Kelebihannya apa sih? Modalnya lebih besar karena gabungan beberapa orang ya. Daripada yang 1 orang tadi, firma tentunya lebih banyak modal karena dia diikuti oleh beberapa orang. Dan yang kedua ada kelangsungan hidup lebih terjamin karena dikelola oleh beberapa orang. Namanya kita makin banyak orang, jadi makin banyak yang mengelola, dan tentunya makin banyak inovasi-inovasi baru yang bakal muncul ya. Nah, di sini juga bisa memanfaatkan keahlian masing-masing sekutu tentunya ya. Jadi setiap ide orang-orang itu bakal muncul ya, apalagi semua orang pasti punya idenya masing-masing, bisa mencurahkan atau bisa memasukkan ke perusahaannya agar lebih berkembang, dan tentunya tidak terbatas dari ide. Soalnya tadi yang perseorangan tentunya terbatas ya. Nah, untuk kelemahannya apa sih? Nah, untuk kelemahannya ini tanggung jawab pemilik yang tidak terbatas terhadap hutang perusahaan. Jadi ini hutangnya tidak terbatas ya. Soalnya pemiliknya kan mungkin jadi saling merasa bukan hanya orang itu yang menanggung ya. Jadi bisa ibaratnya seenaknya aja mungkin ya. Nah, mudah terjadi perselisihan di antara sekutu perusahaan. Nah, ini banyak juga ya yang seperti ini. Apalagi perbedaan pandangan karena tadi kelebihannya ada di keahlian idenya masing-masing, tentunya kadang juga kita mempunyai pandangan yang berbeda atau tujuan berbeda yang itu bisa saling bentrok dan menimbulkan perselisihan ya. Nah, di sini juga ada apabila salah satu sekutu atau firman melakukan kesalahan, akibatnya ditanggung oleh seluruh anggota firma. Nah, yang gue bilang tadi
kayak tadi ya, tanggung jawab. Jadi dia merasa bahwa ini bukan miliknya seorang, jadi dia merasa seenaknya aja karena bukan dirinya sendiri yang menanggung. Jadi anggota lain yang harus menanggung semuanya ya. Jadi mungkin itu akibatnya jadi ditanggung oleh seluruh anggota ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada CP ya, atau Commandeer Penonsap. Nah, CP ini apa sih? Nah, CP ini terdiri atas sekutu aktif dan pasif ya. Jadi CP ini dia ada yang aktif dan ada yang pasif anggotanya ya, atau kepemilikan dari CP ini. Nah, tentunya sekutu aktif mengelola. Jadi yang aktif ini ada di dalam perusahaan tersebut, dia mengelola. Sedangkan yang pasif ini tentunya menyetor modal ya. Jadi kalau yang aktif itu dia bagian lapangannya, kalau yang pasif tadi dia di bagian uangnya, atau dia bagian penyaluran dana agar operasional bisa berjalan yang tadi yang di dalam ya. Nah, ini untuk tanggung jawab terbatas bagi sekutu pasif ya. Jadi tentunya kalau kita yang menyetorkan modal, yang bertanggung jawab menjalankan itu lebih besar dari yang penyetor modal tadi ya, karena dia tahunya dia nyetorin duit, dan untuk yang di dalam itu tanggung jawabnya lebih besar. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan. Kita bakal bahas kelebihan perseroan komanditer. Nah, untuk kelebihannya, cara pendiriannya mudah, modalnya relatif besar yang bersumber dari para sekutu. Sistem pengelolaannya lebih baik ya, mudah memperoleh kredit dari bank. Jadi tentunya mudah memperoleh kredit ya, karena dia tadi kan modalnya lebih besar juga, jadi lebih maju juga ya, apalagi dengan kepastian hukum yang berlaku. Nah, kelemahannya apa sih? Kelemahannya sekutu aktif memikul tanggung jawab yang tidak terbatas ya. Seperti yang tadi gue bilang, jadi untuk yang menjalankan yang di dalam ini, dia tentunya bebannya lebih besar karena dia harus memastikan perusahaan berjalan dengan baik. Nah, terus juga di sini ada kelangsungan usaha sewaktu-waktu dapat terganggu ya. Jadi ya namanya usaha tentunya bakal sewaktu-waktu dapat berubah situasi dan kondisinya. Di sini juga ada kesulitan untuk menarik modal yang telah disertakan. Nah, tentunya kalau modal udah kita setorkan atau udah seperti misalnya dibelikan barang, ya nggak mungkin harus dijual dulu ya. Jadi harus menunggu lebih lama, atau harus menunggu si uang itu cair, atau dia dibelikan barang dan dia harus terjual dulu barang tersebut, baru dia bisa menarik modalnya ya. Apalagi kalau perusahaan yang tidak jalan itu modalnya tentunya bakal maju. Oke, di sini ada nomor 4, dia perseroan terbatas ya, atau PT. Nantinya perseroan terbatas ini dia berbadan hukum, modal terdiri dari saham ya. Pemilik memiliki tanggung jawab terbatas, dikelola secara profesional tentunya ya. Jadi PT ini tentunya perusahaan yang besar ya, karena dia berbadan hukum. Terus modal terdiri dari saham juga, jadi beberapa banyak orang yang mengasih modal untuk perusahaan agar perusahaan tersebut bergerak, dan tentunya pemilik tanggung jawab terbatas. Jadi pemilik ya, karena semakin banyak orang, jadi semakin banyak juga yang tentunya bertanggung jawab. Jadi dia tergantung kepemilikannya berapa persen, jadi ya gak bakal satu orang itu yang menanggungnya ya. Dan dikelola tentunya secara profesional karena perusahaan besar. Dan di sini juga ada kelebihan perseroan terbatas ya. Mudah memperoleh atau menambah modal dengan jalan menjual saham. Jadi kelebihannya itu memperoleh atau menambah modal ya. Jadi dia tinggal jual sahamnya, tentunya bakal ada investor yang masuk juga ya. Terus juga keprofesional pengelola lebih bisa diandalkan. Pemilik saham dapat sewaktu-waktu memindah tangankan atau menjualnya kepada orang lain. Tanggung jawab pemilik sebatas saham yang dimilikinya. Mudah memperoleh kredit dari bank. Tentunya kalau perusahaan besar tentunya mudah banget ya. Dia dapat
kredit dari bank. Nah, untuk kelemahannya di sini ada proses pendirian memerlukan perizinan yang lama dan berbelit ya. Jadi karena perusahaan besar tentunya sulit banget ya untuk memerlukan perizinan, entah dari lingkungan, entah dari bahan atau barang yang akan dijual, atau dari masyarakatnya juga ya. Oke, di sini juga ada spekulasi saham di bursa saham menyebabkan labilnya pemodalan perusahaannya. Jadi pasar saham ini menyebabkan orang-orang itu ketidakpastian ya. Di sini juga ada rahasia badan usaha kurang terjamin ya. Jadi rahasia di perusahaan tersebut kurang terjamin karena tadi ya banyak orang yang bisa masuk di perusahaan tersebut. Terus yang nomor 5 ada BUMN, badan usaha ya. BUMN badan usaha milik negara ya. Nah, badan BUMN ini apa sih? BUMN adalah badan usaha yang permodalan seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah ya. Namanya juga badan usaha milik negara, tentunya ini dijalankan atau dimodalinya oleh pemerintah juga ya. Nah, untuk BUMN ini status pegawainya adalah bukan pegawai negeri ya. Jadi dia kayak karyawan biasa aja gitu ya. Bukan pegawai negeri seperti pelayanan masyarakat lain, karena ini kan dia bentuknya usaha negara ya. Jadi dia bukan pegawai negeri kayak di bawah pemerintahan yang lainnya. Nah, ini juga dimiliki dan dikelola oleh negara. Tadi juga udah kita ini. Nah, tujuannya apa sih? Nah, untuk tujuannya tentunya pelayanan publik ya dan laba. Nah, dulu itu dia prioritas utamanya tentunya pelayanan masyarakat karena dia di bawah pemerintahan. Jadi dia tujuan utamanya pelayanan masyarakat karena ya dia merasa di bawah pemerintah atau dimiliki oleh pemerintah. Jadi tujuannya itu karena sering berjalannya waktu mungkin mengalami kerugian atau mengalami kerugian ya. Jadi dia sekarang tujuannya pelayanan publik dan laba tentunya ya. Kalau tidak ada uang mungkin tidak akan berjalan ya. Nah, contohnya apa sih? Ada Pertamina dan PLN ya. Nah, untuk BUMN sendiri ini sekarang ada 3 macam, yaitu ada Perjan, Perum, dan Persero ya. Nah, untuk nomor 6 ini ada koperasi. Nah, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum. Koperasi yang berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan ya. Jadi koperasi ini dia asasnya itu kekeluargaan. Jadi tentunya ini didirikan oleh dan untuk keluarga ya. Jadi didirikan oleh keluarga dan untuk kota ya. Berdasarkan asas kekeluargaan, modal dari simpanan anggota, keuntungan dibagi sesuai kontribusi. Nah, jadi koperasi ini dia mengumpulkan uang dan dia didistribusikan untuk keperluan atau usaha. Nah, untuk pembagian keuntungannya dibagi sesuai kondisi, sesuai kontribusi atau sesuai dengan apa yang kita lakukan untuk memperoleh persenan atau keuntungan itu ya. Nah, baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya ya. Saya izin melanjutkan. Untuk yang C adalah kerjasama, penggabungan, dan ekspansi. Yang pertama adalah kerjasama. A. Joint venture merupakan bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara menjadi suatu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi yang lebih padat. Yang B-nya adalah sindikat, merupakan kerjasama beberapa orang untuk melaksanakan proyek khusus di bawah suatu perjanjian. Kemudian yang C-nya adalah kartel. Kartel adalah kerjasama antara beberapa badan usaha yang memproduksi atau menjual barang yang sejenis. Ataupun maksud pembentukan kartel ini adalah untuk mengurangi atau meniadakan persaingan antara mereka. Kemudian yang D adalah waralaba atau franchising.
Waralaba adalah kesepakatan bisnis untuk memproduksi dan menjual suatu produksi atau jasa dalam rangka mengembangkan suatu usaha secara eksklusif dengan pembinaan dan komitmen khusus. Untuk yang kedua adalah penggabungan. A. Amalgamation. Amalgamation merupakan penggabungan beberapa perusahaan menjadi satu, dan masing-masing perusahaan yang bergabung telah meleburkan diri atau mengadakan fusi, sehingga penggabungan dari perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan yang besar. Seluruh kekayaan dari perusahaan lama dipindahkan ke perusahaan yang baru. Yang B-nya adalah merger. Merger adalah suatu badan usaha membeli beberapa badan usaha yang dulu berdiri sendiri. Bentuk C-nya adalah ekspansi. Suatu perusahaan dikatakan melakukan ekspansi atau perluasan usaha apabila perusahaan tersebut telah mampu meningkatkan tingkat produksinya dari barang-barang ataupun jasa yang diproduksinya untuk dijual. Ekspansi dapat dijalankan apabila pemasaran untuk barang-barang atau jasa masih diperluas. Dengan kata lain, ekspansi tidak mungkin dapat dijalankan apabila pemasaran untuk barang-barang atau jasa-jasanya sudah jenuh. Pemilihan bentuk badan usaha yang tepat sangat penting untuk menjalankan kegiatan bisnis. Setiap jenis badan usaha memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri, tergantung pada faktor seperti jumlah pemilik, tanggung jawab, pembagian keuntungan, dan modal yang dibutuhkan. Pemilihan bentuk badan usaha merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam membentuk sebuah bisnis. Keputusan ini akan mempengaruhi banyak aspek dari operasional, pengelolaan keuangan, hingga tanggung jawab hukum dalam menjalankan usaha. Setiap bentuk badan usaha memiliki karakteristik, keuntungan, dan kekurangan yang berbeda, sehingga sangat penting untuk memahami dengan baik masing-masing opsi yang tersedia sebelum mengambil keputusan. Perusahaan perseorangan misalnya menawarkan fleksibilitas kemudian dalam pengelolaan, namun pemilik harus siap menanggung semua risiko dan tanggung jawab pribadi. Sementara itu, bentuk seperti persekutuan komanditer atau CV memungkinkan adanya kolaborasi antara pihak yang mengelola usaha dan pihak yang hanya menyetor modal, namun tetap memberikan tanggung jawab terbatas bagi sekutu pasif. Perseroan terbatas atau PT di sisi lain menawarkan perlindungan hukum yang lebih jelas dengan memisahkan harta pribadi pemilik perusahaan serta memberikan peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha dalam skala yang lebih besar. Bagi mereka yang ingin berkolaborasi secara lebih terbuka dalam pengelolaan usaha, firma bisa menjadi pilihan meskipun dengan risiko dan tanggung jawab yang lebih besar. Sedangkan bagi mereka yang memiliki tujuan sosial atau kolektif, koperasi bisa menjadikan bentuk badan usaha yang ideal, dikarenakan mengutamakan kesejahteraan bersama anggotanya. Bagi yang berorientasi pada layanan publik dan memiliki keterlibatan dengan pemerintah, BUMN dan BUMD bisa menjadi pilihan yang sesuai. Kesimpulannya, setiap bentuk badan usaha memiliki fleksibilitas dan tantangan yang berbeda. Dan keputusan memilih badan usaha yang tepat harus disesuaikan dengan visi, misi, dan kebutuhan bisnis itu sendiri. Tidak ada satu pilihan yang sempurna untuk semua jenis usaha. Namun dengan pemahaman yang baik tentang masing-masing bentuk, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan strategis dalam mengelola dan mengembangkan usaha. Saya Fajar Irwansyah dan rekan saya Rizky Fedriansyah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga kita semua terus belajar dan berkembang di dunia usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.